Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi luas segitiga. Bisa kita lihat, coba baca. Bahwa luas daerah segitiga dapat kita tentukan apabila panjang alas dan tinggi segitiga tersebut diketahui. Rumus umum daripada luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Perhatikan di samping ada bentuk sebuah segitiga ABC. Di sini segitiganya merupakan segitiga sembarang. Biar Ibu jelaskan secara detailnya, Ibu akan gambar di sebuah buku. Coba diperhatikan ya. Ini yang sudah Ibu gambar pada sebuah buku. Sebelum kita menentukan daripada luas segitiga, kita harus mengetahui dulu segitiga itu seperti apa. Bagaimana bentuknya atau bentuk ruang yang seperti apa yang dikatakan sebuah segitiga. Pada sebuah segitiga itu terdapat yang namanya 3 buah sudut. Di sini Ibu berikan nama, yaitu ada sudut A, kemudian sudut B, dan sudut C. Sudut C ya. Penamaan untuk sudut segitiga itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi di sini coba perhatikan A besar, B besar, dan C besar. Pada sebuah segitiga itu terdapat 3 buah sisi. Di sisi yang berada di depan sudut A, saya tarik garis, berarti sisi yang berada di depan sudut A itu kita beri nama A kecil. Seandainya segitiga yang Ibu gambar ini kita beri nama PQR, berarti kalau di sini P, berarti sisi di depan sudut P, berarti di sini P kecil. Sisi di depan sudut Q, berarti di sini Q kecil. Seperti ini berarti penamaannya B, berarti sisi di depan sudut B, saya tarik garis, sisi di depan sudut B, kita beri nama B kecil. Yang terakhir, sisi di depan, ini sisi ya, di depan sudut C, terdapat sebuah sisi, itu berarti kita beri nama dengan C kecil. C kecil. Garis putus-putus yang Ibu berikan ini adalah tinggi dari segitiga. Sedangkan tanda seperti ini menandakan dia adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya yaitu sebesar 90 derajat. Sisi C itu sebagai alas. Kalau kita lihat gambar yang Ibu gambarkan, ya, ini sebuah segitiga sembarang. Terdapat alas dan tinggi, sehingga kita bisa mencari yang namanya luas dari segitiga. Nama segitiganya adalah segitiga ABC, yaitu 1/2 kita kali dengan alas dan kita kali dengan tinggi. Sekarang baru kita masuk ke materi kita, yaitu luas segitiga yang berhubungan dengan trigonometri. Jadi di sini coba dibaca, rumus luas segitiga dapat dikembangkan menjadi rumus luas segitiga yang lain dengan menggunakan unsur trigonometri. Yang pertama, jika luas segitiga yang diketahui yaitu 2 sisi dan 1 sudut apitnya. Artinya, kita bisa mencari luas segitiga apabila diketahui 2 buah sisi dan salah satu sudut apitnya dengan rumus seperti ini. Berarti luas, ada 3 rumus ya. Bergantung apa yang diketahui. Coba diperhatikan, luas sama dengan 1/2 kali AB, itu artinya berarti sisi AB diketahui, sisi A-nya, sisi B yang diketahui,
sudut yang diketahui adalah sudut C, sehingga sin C. Kemudian yang kedua, luas sama dengan 1/2 kali AC, kemudian kali sin B. Yang ketiga, luas sama dengan 1/2 kali BC kali sin A. Di sini nak, bisa kita perhatikan pada rumusnya. Apabila diketahui dua sisi dan satu sudut apitnya, coba perhatikan, kalau diketahui sisinya A dan B, sudah pasti sudutnya adalah sudut C. Kalau diketahui sisinya sisi AC, maka sudah pasti sudutnya adalah sudut B. Jika diketahui sisinya adalah sisi BC, sudah pasti sudutnya adalah sudut A. Kemudian kita lanjut, yang kedua, luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Artinya, kalau pada soal terdapat ketiga sisinya kita tahu nilainya, berarti luas segitiga yang kita gunakan di sini, yaitu luas sama dengan akar, ya, S, buka kurung, S kurang A, tutup kurung, buka kurung, S kurang B, tutup kurung, buka kurung, S kurang C, tutup kurung. Di mana nilai S itu kita harus cari dulu. Tadi kan ketentuannya kita bisa menentukan luas segitiga apabila ketiga sisinya itu diketahui. Berarti cari S-nya dulu. S sama dengan A tambah B tambah C, kita bagi dengan 2. Artinya, di sini terdapat 3 buah sisi, yaitu sisi A, sisi B, sisi C. Rumus yang kita gunakan, yaitu rumus yang tadi Ibu sebutkan. Jangan lupa, kita cari terlebih dahulu S-nya, itu dengan menggunakan rumus A tambah B tambah C, kita bagi 2. Yang ketiga, luas segitiga yang diketahui besar ketiga sudutnya dan salah satu sisinya. Artinya, kita bisa menentukan luas segitiga dengan menggunakan rumus yang selanjutnya apabila diketahui ketiga sudutnya. Berarti 3 sudut pada segitiga itu kita tahu nilainya dan diketahui salah satu sisinya. Perhatikan rumusnya. Dari ketiga penjelasan Ibu, rumus luas segitiga itu tetap terdapat 3 macam rumus bergantung apa yang diketahui. Ini yang pertama, luas segitiga ABC, yaitu langsung ke A pangkat 2-nya ya. Perhatikan, A pangkat 2 kali sin B kali sin C per 2 kali sin A. Artinya di sini diketahui 3 sudutnya, yaitu sudut A, B, dan C diketahui dan sisi yang diketahui adalah sisi A-nya. Kemudian alternatif yang keduanya yaitu B pangkat 2 kali sin A kali sin C per 2 kali sin B. Yang ketiga, C pangkat 2 kali sin A kali sin B per 2 kali sin C. Di sini ketiga sudut yang diketahui sudah pasti sudut AB dan C, karena segitiga hanya memiliki 3 sudut. Sisinya ada 3 perbedaan rumus ya. Untuk rumus yang pertama diketahui sisi A, untuk rumus yang kedua diketahui sisi B, untuk rumus yang ketiga itu diketahui sisi C. Untuk memudahkan mengingat, berarti kalau diketahui sisi A sudah pasti yang berada sebagai penyebutnya itu adalah sudut A. Kalau diketahui sisi B, sudah pasti yang berada di penyebutnya adalah itu sudut B. Kalau diketahui sisi C, sudah pasti yang berada di penyebutnya itu adalah sudut C. Coba perhatikan. Ada soal. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui, yaitu yang A ya. A sama dengan 8 cm, C sama dengan 6 cm, dan sudut B sama dengan 150 derajat. Di sini bisa kita ketahui bahwa diketahui dia adalah 2 buah sisi. 2 buah sisi dan 1 buah sudut.
Kita lihat dari alternatif yang luas segitiga yang dikembangkan berkaitan dengan trigonometri, itu terdapat 3 perbedaan ya, yang tadi Ibu jelaskan. Ada yang diketahui 2 sisi dan 1 sudut, rumusnya lain. Yang kedua diketahui ketiga sisinya, rumusnya lain lagi. Kemudian ada yang diketahui ketiga sudutnya dan 1 sisi. Jadi contoh soal yang pertama ini itu berhubungan dengan rumus yang pertama. Langsung aja kita cari. Berarti luas segitiga ABC sama dengan 1/2 sisi yang diketahui, sisi A dan sisi C, berarti A kali C. Kemudian sin sudutnya adalah sin B. Lanjut sama dengan 1/2. Tulis nilai A-nya nak, 8. Tulis nilai C-nya, 6. Masukkan nilai sin-nya, sin 150 derajat. Kita lanjut lagi, sama dengan. Ini bisa kita coret ya, 2 dan 8. Hasilnya berapa? 4 ya. 2-nya sama-sama 8, kita bagi dengan 2, hasilnya 4, kita coret. 2 jadinya 1, sehingga hasilnya 4, berarti kita kali dengan 6. 4 kali 6, itu 24. Kemudian sin 150 derajat. Ketika kita ingin menentukan sin 150 derajat ini, perlu ada penegasan dari Ibu. Kalian harus mengetahui sin 150 derajat itu terletak di kuadran keberapa? Sama dengan 24. Sin 150 itu posisinya ada di kuadran kedua. Nilainya sudah pasti positif. Untuk kuadran 2 nilai sin. Kemudian berapa nilai dari sin 150? Kita harus bisa mengingat sudut-sudut istimewa. Pada segitiga atau pada trigonometri ya. Pada trigonometri itu terdapat yang namanya sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, itu untuk kuadran 1. Kemudian ada lagi kuadran 2, 3, dan 4. Itu harus bisa kalian kuasai. Di sini sin 120 itu nilainya adalah 1/2. Kalau kalian sudah bisa menghafal sudut-sudut istimewa, insya Allah bisa langsung menjawab seperti Ibu jawab ya. 24 kita kali dengan 1/2 sehingga hasilnya adalah 12 cm. Bujur sangkar. Kita dapat luas daripada segitiga ABC-nya adalah 12 cm bujur sangkar. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.